Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Aditya Maheswara selaku dosen digital marketing Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Bagus Pranajati. Saya mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas UTS dari saya. Tugas tersebut adalah analisis SOSTEK BYD. BYD adalah Build Your Dream, yaitu salah satu produsen mobil listrik yang terkemuka di dunia. Sebelumnya, apa itu analisis SOSTEK? Analisis SOSTEK adalah sebuah kerangka perencanaan strategi yang digunakan dalam pemasaran, bisnis, maupun manajemen proyek. Model ini membantu organisasi menyusun rencana secara lebih terstruktur, logis, dan mudah diimplementasikan. SOSTEK sendiri dikembangkan oleh P.R. Smith dan kini menjadi salah satu framework marketing planning paling populer di dunia. Kemudian apa itu BYD? BYD merupakan salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. BYD, perusahaan asal Tiongkok yang dikenal sebagai salah satu pemimpin global dalam produksi kendaraan EV. BYD sendiri sekarang mempunyai pabrik yang sudah didirikan di Indonesia, tepatnya di Subang, namun masih tahap proses pembangunan untuk target penyelesaian proyek tersebut mungkin baru bisa mulai efektif beroperasi di tahun 2026. Kemudian BYD merupakan salah satu ahli teknologi baterai. Jadi BYD ini mengembangkan yang namanya blade battery. Baterai yang terkenal aman, tahan lama, dan efisien. Jadi BYD ini mulai dari spare part segala komponen yang mulai dari paling kecil sampai terbesar dia memproduksi sendiri. Itulah mengapa BYD menjadi salah satu produsen EV terbesar di dunia, karena dia mempunyai struktur yang kuat mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi mempunyai kualitas yang bagus dan juga harga yang murah karena mereka membuat sendiri seluruh komponen mobil tersebut dan tidak bergantung pada supplier lain. Kemudian BYD merupakan produk otomotif yang modern dan ramah lingkungan. Sudah jelas karena dia menggunakan baterai listrik, tidak menggunakan emisi karbon. BYD merupakan produk yang ramah lingkungan. Kemudian konsep SOSTEK sendiri terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama situation analysis, yaitu menilai kondisi saat ini. Pertanyaannya mungkin bisa kita berada di mana sekarang atau mencakup analisis pasar, pesaing, pelanggan, tren, SWOT, dan performa sebelumnya. Yang kedua yaitu objectives, menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Pertanyaannya kita ingin menuju kemana? Menggunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Strategi, arah utama untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya, bagaimana kita mencapai secara garis besar, mencakup segmentasi targeting, positioning, value proposition, dan arah komunikasi. Yang keempat, tactics, langkah-langkah operasional detail. Pertanyaannya, ketika kegiatan spesifik apa yang akan dilakukan atau rencana apa yang akan dilakukan. Kemudian action, menerjemahkan taktik menjadi eksekusi. Siapa yang akan melakukan, kapan, dan bagaimana eksekusi tersebut. Yang keenam yaitu control. Control mengukur apakah strategi berjalan sesuai rencana. Kemudian selanjutnya untuk analisis yang pertama yaitu situation analysis, market overview-nya untuk kenapa market EV sekarang bergejolak, mulai banyak peminat karena pemerintah sendiri mendukung proyek tersebut karena memberikan insentif PPN sebesar 10% ditanggung oleh pemerintah, dan masyarakat Indonesia yang mulai sadar akan lingkungan dan efisiensi energi serta infrastruktur charging yang sekarang bertambah sehingga memudahkan para pengguna mobil listrik.
Kemudian competitor analysis, ya, untuk analisis sendiri saya ambilkan 3 brand yang sebagai contoh. Untuk yang pertama Hyundai sendiri brand awareness-nya kuat, jaringan after sales juga luas. Kemudian untuk Wuling, harga kompetitif, penetrasi tinggi di segmen city car. Kemudian Tesla sendiri statusnya premium, teknologinya autopilot, namun harga masih cenderung tinggi. Kemudian brand position, brand EV terbesar secara global. BYD sendiri adalah brand yang terbesar di dunia, kemudian memiliki range produk yang lengkap, harga lebih kompetitif dibanding EV premium, namun kualitasnya teruji secara global. Kemudian customer insight, target konsumen mencari EV karena biaya operasional rendah, modern, dan mendukung gaya hidup hijau atau green life. Kemudian walaupun hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran soal after sales karena terbatasnya jarak tempuh dan keterbatasan ketersediaan charging station. Yang kedua yaitu objectives. Yang utama brand awareness, meningkatkan awareness BYD menjadi top 3 EV di Indonesia. Mungkin sekarang sudah beranjak masuk dan mungkin targetnya nanti akan dinaikkan menjadi top 1 EV di Indonesia. Kemudian sales goals-nya mencapai penjualan di atas 10.000 unit dalam 12 bulan. Kemudian market reach membuka 10-15 showroom di kota-kota besar. Customer satisfaction mencapai skor kepuasan pelanggan minimal 90%. Kemudian digital engagement meningkatkan engagement media sosial sebesar 150%. Kemudian strategi untuk brand positioning sendiri, posisi sebagai EV dengan teknologi paling aman, kompetitif, dan fitur modern, serta EV canggih yang terjangkau untuk semua kalangan. Kemudian value proportion, teknologi baterai aman dan tahan lama, desain modern dan sporty, biaya operasional 3-5 kali lipat lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan menggunakan BBM. Kemudian jaringan charging BYD fast charging yang banyak terletak di titik strategis. Kemudian target market sendiri yaitu untuk urban profesional mulai usia 25-45 itu target utamanya. Kemudian untuk keluarga muda yang ingin membeli mobil efisien, penggunaan yang peduli lingkungan dan gaya hidup modern. Kemudian strategi komunikasi yaitu digital first marketing melalui konten video, review, dan influencer otomotif. Test drive experience untuk meningkatkan trust. Kemudian tactics untuk produk sendiri memperkenalkan keunggulan blade battery tersebut, meluncurkan varian warna dan aksesoris yang premium, yaitu untuk price, skema kredit ringan, program trade-in, dan free charging selama setahun. Kemudian place, membuka showroom di BYD di kota besar, marketplace secara online, kemudian promotion, kampanye switch to electric dengan storytelling penggunaan EV, kerjasama dengan influencer, kemudian people, pelatihan staff mengenai teknologi EV, kemudian customer service yang 24/7, kemudian partnership, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan seperti Grab atau Gokar. Kemudian yang kelima yaitu action. Kuartal 1 sendiri untuk launching dan kampanye media, pembukaan 3 showroom utama, dan mulai kerjasama dengan influencer otomotif. Kuartal 2 sendiri untuk roadshow test drive di 10 kota, ekspansi showroom, dan kota lainnya penawaran kredit khusus. Untuk kuartal ketiga, program trade-in nasional, kampanye digital BYD user stories. Untuk kuartal keempat, yaitu promo akhir tahun biasanya, evaluasi performance, dan retargeting digital ads. Kemudian yang terakhir itu kontrol, KPI, penjualan bulanan dan target 1 tahun, jumlah test drive, conversion rate dari leads atau pembelian, kemudian engagement rate dari sosial, traffic website dan lead form, terus yang terakhir kepuasan pelanggan atau survei. Kemudian tools menggunakan Google Analytics, Meta Ads Manager untuk CRM untuk tracking leads, dan dashboard sales dan after sales. Mungkin sekian saja untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.